Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Kailani terhadap Tasrif Izzi. Sebelumnya kita membahas tentang idgham. Di mana sebelumnya idgham itu ada tiga, ada idgham wajib, ada idgham mumtani', ada idgham jawaz. Idgham wajib yaitu bila dalam satu kalimat bertemu dua huruf yang sama, huruf keduanya berharokat. Itu huruf pertama mesti dimasukkan dalam huruf yang kedua. Caranya huruf pertama disukunkan dulu. Kemarin sudah dijelaskan tempat-tempatnya, di mana tempat-tempat yang wajib idgham. Sekarang sambungannya. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika al-idghami wajibun idza ittasala bil fi'li al-mudha'afi wa ma syabahahu alifud dhamiri aw wawuhu aw ya'uhu. Dan sampai seperti demikian. Demikian apa? Demikian idgham itu wajib apabila bersambung dengan fi'il yang mudha'af dan ma yang menyerupai ianya ma akannya fi'il mudha'af. Oleh apa bersambung? Oleh alif dhamir atau wawunya dhamir atau ya-nya dhamir. Bila dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari' bahkan fi'il amar, bila bersambung dengan alif dhamir, wawunya dhamir, ya dhamir sebagai fa'il. Nah, ketika itu idghamnya wajib. Kita lihat dulu contohnya. Misalul alifi nahu madda. Bermula contoh alif, contoh fi'il yang bersambung dengan alif, di mana alif itu jadi fa'il. Bermula contoh alif itu nahu seperti madda. Jadi madda ini, tentunya kalau tulisannya madda ini ada macam-macam kemungkinan. Bisa kita baca madda, bisa juga mudda. Cuma kalau kita baca madda, maksudnya berarti fi'il madhi kedua. Fa'ala, madda, madada, asalnya madada. Ketemu dua huruf yang sama. Nah, kemudian huruf pertama berarti disukunkan, dimasukkan dalam huruf yang kedua, jadilah madda. Atau bisa juga kemungkinan ini mudda, berarti fi'il madhi bina majhul. Mudida, jadi mudda. Atau bahkan ini bisa juga fi'il amar kedua. Fi'il amar diambil dari fi'il mudhari'. Madda ya muddu, tamuddu berarti tamuddani dibuang ta, tinggal muddani disukunkan. Fi'il amar kan sukun, dengan dibuang nun jadilah mudda. Jadi mudda ini ada tiga kemungkinan. Makanya beliau mensyarahnya dengan yajuzu fihi fathul mimi ala annahu fi'lul isnaini minal madhi mabniyan lil fa'ili. Bolehlah pada madda oleh fathah mim. Pertama madda kita baca dengan fathah mim. Boleh padanya madda oleh fathah mim. Ala annahu di atas bahwa sungguhnya madda itu fi'il tasniyah dari madhi. Nah, fi'il tasniyah dari madhi, hal keadaan madhi itu mabniyan lil fa'ili yang dibina bagi fa'il. Jadi berarti madda ini boleh kita baca fathah fi'il tasniyah. Fi'il bina fa'il, bina ma'ruf yang kedua. Fa'ala, madada. Jadilah madda. Fahina idzin asluhu madada. Maka ketika itu madda kita baca fathah berarti dia fi'il madhi bina fa'il, fi'il tasniyah. Maka ketika itu asluhu bermula asalnya madda itu madada. Ya kan? Madada. Ketemu dua huruf yang sama dalam satu kalimat, huruf keduanya berharokat. Nah, maka huruf pertama disukunkan, dimasukkan dalam huruf yang kedua, jadilah madda. Dhammul mimi kita atah kepada fathul mim. Boleh padanya madda juga oleh dhammah mim. Berarti kalau dhammah mim mudda. Imma kita baca ini. Imma ala annahu fi'lul isnaini minal amri. Adakala di atas bahwa sungguhnya mudda dengan dhammah itu fi'il tasniyah dari amar. Berarti kalau kita baca mudda ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama berarti dia mudda ini fi'il amar. Fi'il amar tasniyah. Fahina idzin asluhu tamuddani. Maka ketika itu kita baca mudda dengan dhammah mim, dia sebagai fi'il tasniyah dari amar. Fi'il amar tasniyah. Maka ketika itu bermula asalnya mudda itu tamuddani kan.
tamuddani. Karena fi'il amar kan dibuat dari fi'il mudhari' mukhatab. Buang huruf mudhara'ahnya, tinggal muddani, dijazamkan dengan cara dibuang nun, jadilah mudda. Nah, mudda fi'il amar, mabni di atas buang nun, alif dhamir tasniyah mabni di atas sukun pada ma'rafah fa'il. Au ala annahu fi'lun madin mabniyan lil maf'uli. Atau au ala ini kita atah kepada ala annahu fi'lul isna ini. Tadi boleh padanya madda oleh fathah mim dan boleh padanya madda oleh dhammah mim. Kalau dhammah mim ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia fi'il amar tasniyah, atau di atas bahwa sungguhnya mudda itu fi'lun madin, fi'il madhi. Hal keadaan fi'il madhi, nggak apa-apa ini kita hal kepada fi'lan kan? Kepada fi'lun. Karena ini udah idhafah, udah taksis. Jadi untuk jadi sahib hal itu ya minimal taksis. Di atas bahwa sungguhnya mudda itu fi'il madhi, hal keadaan fi'il madhi itu yang dibina bagi maf'ul. Jadi kalau kita baca mudda, kemungkinan pertama dia fi'il amar, yang kedua, kemungkinan kedua dia fi'il madhi bina majhul. Fi'il madhi tasniyah bina majhul. Nah ini. Bahwa sungguhnya mudda itu fi'il madhi yang hal keadaan fi'il madhi yang dibina bagi maf'ul bina majhul. Fahina idzin, maka ketika itu kita baca dengan dhammah mim dan dia fi'il madhi bina majhul. Itu asluhu bermula asalnya mudda itu mudida. Mudida. Fu'ila fu'ila. Fu'ila fu'ila. Mudida mudida. Mudida. Ketemu dua huruf yang sama, huruf pertama disukunkan, dimasukkan dalam huruf kedua jadi mudda. Mudda fi'il madhi bina majhul. Alif dhamir tasniyah mabni di atas sukun pada mahrafa jadi naib fa'il. Wa amsaluhul wawu maddu. Dan bermula contohnya fi'il yang bersambung dengan waw. Bermula contohnya fi'il yang waw, ini al-wawu kita nahan aja. Wa amsaluhul wawu, bermula contohnya fi'il yang waw, maksudnya yang terhubung dengan waw itu maddu. Ini juga ada beberapa kemungkinan kita baca. Pertama maddu dulu. Bi fathil mimi dengan fathah mim, maddu. Madda madda maddu dengan fathah mim ala annahu fi'lu jam'il mudzakkari minal madhi. Di atas bahwa sungguhnya maddu yang fathah mim itu fi'il jamak mudzakkar dari madhi. Madhi jamak mudzakkar. Fi'il madhi ketiga. Hal keadaan madhi itu mabniyan lil fa'il yang dibina bagi fa'il. Jadi fi'il madhi ma'ruf berarti madda madda maddu. Asalnya madadu, madadu. Jadilah maddu. Bermula asalnya maddu hina idzin ketika itu yang kita maksud di sini yaitu fi'il madhi ketiga bina fa'il. Bermula asalnya maddu ketika itu madadu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Madada, madada, madadu. Ketemu dua huruf yang sama. Huruf yang kedua berharakat. Disukunkan huruf pertama dimasukkan jadilah maddu. Au bi dhammil mimi. Au bi dhammil mimi atau pada bi fathil mim. Atau maddu ini kita baca dengan dhammah mim. Berarti muddu. Imma ala annahu fi'lul jam'i minal amri. Adakala di atas bahwa sungguhnya muddu itu fi'il jamak dari amar. Berarti fi'il amar ketiga, mukhatab. Antum. Ya. Oleh muddu, panjangkan oleh. Wa asluhu hina idzin tamudduna. Bermula asalnya muddu ketika itu yang kita maksud yaitu fi'il amar. Itu asalnya tamudduna. Tamudduna. Dibuang huruf mudhara'ah tinggal mudduna. Kemudian fi'il amar dijazamkan. Kalau sahih dijazamkan dengan sukun, kalau fi'il yang 5 dijazamkan dengan buang nun. Dibuang nunnya jadi muddu, kemudian ditambah alif farqiyah. Ini alif farqiyah jadilah muddu. Aw ala annahu fi'lul jam'i minal madhi. Atau kita atah kepada imma ala. Atau kita baca muddu dengan dhammah mim. Di atas bahwa sungguhnya muddu itu fi'lul jam'i, fi'il jama' minal madhi dari madhi. Hal keadaan madhi itu mabniyan, yang dibinakan bagi maf'ul. Maf'ul alladzi ustukka yang dimustaqkan akan dianya fi'il. Maf'ul alladzi yang dimustaqkan akan dianya maf'ul minhu darinya madhi. Atau di atas bahwa sungguhnya muddu itu fi'il jamak dari madhi. Fi'il jamak dari madhi bisa juga kita baca muddu maksudnya jamak. Fi'il madhi ketiga yang dibina bagi maf'ul, bina bagi majhul. Mudida, mudida, mudidu.
Yang dibina bagi maf'ul, maf'ul alladhi yang dimustaqkan akan dianya madhi, minhu darinya, yang dimustaqkan akan dianya maf'ul, minhu darinya madhi. Artinya fi'il madhi bina majhul kan asalnya fi'il madhi bina ma'rufah. Mungkin begitu maksud mustaq di sini. Fahina idzin maka ketika itu muddu dengan dhammah mim dan dia fi'il madhi bina majhul itu bermula asalnya muddu itu mudidu. Mudidu fu'ila fu'ila fu'ilu mudidu sama diidghamkan jadi muddu. Wa qis ala ma qulnahu ghairahu minan nadhairi. Kiaskan olehmu di atas ma yang telah kami katakan akannya ma ghairahu akan selainnya ma minan nadhairi dari segala bandingan-bandingannya. Jadi hal-hal fi'il-fi'il yang lain yang sama dengan madda tinggal kita kiaskan sama. Farra ya firru sama. Farra ya firru kan. Farra berarti asalnya farara. Kemudian ya firru. Nah, fi'il amarnya firra. Sama. Wa misaluhu minal ya'i muddi. Bermula contohnya fi'il dari ya itu muddi. Nah, kalau muddi ini cara bacanya satu doang. Bidhammil mimi faqat dengan dhammah mim saja. Itu muddi ini fi'il amar keempat kan. Untuk anti. Muddi anti. Panjangkan olehmu. Wa huwa fi'lul amri lil wahidatil muannasati. Wa dan dianya muddi itu fi'il amar bagi mufrad muannas. Mufradah muannasah maksudnya. Anti. Asluhu bermula asalnya muddi itu tamuddina. Tamuddina. Buang huruf mudhara'ahnya jadi muddina, jazamkan akhir dengan dibuang nun jadilah muddi. Nah, itu tempat-tempat idgham wajib. Wal qismu tsani min aqsamil idghami idghamun mumtani'un. Bermula kelompok yang kedua dari pembagian-pembagian idgham itu idgham mumtani'. Idghamun mumtani'un, idgham yang terlarang. Ya, enggak boleh idgham. Wa huwa fima idza jitama'a fihi harfani min jinsin wahidin fi kalimatin wahidatin. Bahwa dan dianya idgham mumtani itu sabit pada ma, pada kalimat-kalimat fi'il bila bertemu padanya ma oleh dua huruf. Min jinsin wahidin dari satu jenis fi kalimatin wahidin dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat ketemu dua huruf yang sama. Dalam satu kalimat ketemu dua huruf yang sama. Wasani minhuma dan bermula yang kedua. Yang kedua maksudnya huruf yang kedua. Bermula yang kedua dari keduanya dua huruf itu sakinon sukunan laziman itu sukun akan sebagai sukun yang lazim. Dalam satu kalimat bertemu dua huruf yang sama, huruf keduanya sukun dan sukunnya sukun lazim. Maksudnya sukun lazim, sukun wajib. Bukan sukun yang disebabkan oleh amil. Itu namanya sukun lazim. Lawannya nanti sukun aridhi. Sukun yang datang belakangan. Contoh yang datang belakangan. Madda yamuddu. Yamuddu fi'il mudhari. Marfu' dan rafa' dhammah. Kemudian datanglah huruf jazam. Lam. Tentunya lam menjazamkan. Kemudian. Nah. Kalau kita buka yamuddu kan yamdud itu. Lam yamdud. Jadi sukunnya itu sukun karena amel. Namanya sukun aridhi. Itu nanti nggak terlarang idgham. Idgham boleh aja kita baca. Lam yamdud boleh, lam yamudda boleh, lam yamuddu juga boleh. Lam yamuddi juga boleh, nanti macam-macam kan. Yang penting di sini dalam satu kalimat ketemu dua huruf yang sama, huruf kedua sukun, sukunnya sukun mesti. Nggak boleh enggak sukun. Itu berarti terlarang idgham. Wa dzalika minal maudhi idza tasala bihi dhamirun marfu'un barizun mutaharrikun. Bermula demikian yang fi'ilnya bertemu dua huruf yang sama, huruf kedua sukun lazim. Dari fi'il madhi itu apabila bersambung dengannya madhi oleh dhamir marfu yang barid, ianya dhamir lagi yang berharokat. Fi'il madhi bersambung dengan dhamir marfu. Di mana dhamir marfu itu jadi fa'ilnya si fi'il madhi. Kemudian barid. Barid kelihatan kan? Bukan mustatir. Kemudian berharokat. Dhamir rafa' berharokat. Kayak fa'alta, ta itu namanya dhamir rafa' berharokat. Fa'altu, tu. Fa'alti, anti, ti itu namanya dhamir rafa' barid berharokat. Ani, aku bermaksud akan ta dan nun. Yang beliau maksud dengan dhamir rafa' yang barid berharokat yaitu ta dan nun. Ani ta'a wan nuna. Aku bermaksud akan ta dan nun. Artinya fi'il madhi yang mudha'af bila bersambung dengan ta fa'il atau nun fa'il, nun jamak muannas, ketika itu enggak boleh idgham dia. Karena sukun kan fi'il madhi fa'altu, fa'altu. Fa'ala, 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 fa'altu, fa'alna.
Fa'altu fi'il madhi mabni di atas sukun karena bersambung dengan ta. Dhamir muttasil kan? Nah, itu ketika di fi'il mudha'af itu nggak boleh idgham nanti. Madda, madadetu, madadena, madadeta, madadeti, madadetu mah nggak boleh idgham. Wahwa fi tis'ati amsilatin minhu. Wahwa dan dianya fi'il itu sabit pada 9 contoh darinya madhi. Nah, dianya madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' barid berharokat itu sabit pada 9 contoh darinya madhi. Mana 9? Fil mutakallimi wahdah. Yang pertama pada mutakallim wahdah, ana. Nahu madadetu. Nah, ini madadetu nggak boleh diidgham ini. Nggak boleh kita baca. Memang nggak boleh. Nggak bisa dicontohkan madadetu. Dalam satu kalimat ketemu 2 huruf. Kemudian huruf pertama sukun. Nggak bisa diidghamkan. Karena sukun asli dia. Udah langsung aja madadtu. Madadtu fi'il dan fa'il. Madad fi'il madhi. Tu dhamir rafa'. Mabni di atas dhammah pada rafa' fa'il. Wa fil mutakallimi ma'al ghairi dan pada mutakallim ma'al ghair. Contohnya madadena. Madadena enggak idgham juga nih. Dalnya jadi 2 tulisannya. Wa fil mukhatabi dan pada mukhatab min nahwi dari seumpama madadita. Madadita, madadituma, madaditum, madaditi, madadituma. Madaditunna kenapa enggak ditulis? Nanti ada contoh khusus karena madadatun. Madaditunna kan bersambung dengan nun. Ini contoh bersambung dengan ta dulu. Madadita, madadatuma, madaditum, madaditi, madadituma. Ila madaditunna. Ini udah semuanya. Ila madaditunna. Ila madaditunna. Kalau madadina beda nun. Madaditunna. Wa fi jam'il muannasil ghaibi dan pada jamak muannas yang gaib ianya muannas. Dan pada jamak muannas yang gaib ianya jamak muannas. Contoh madadina. Nah, madadina kan? Ini dhamir rafa' berharokat namanya. Dhamir karena dhamir, barid kelihatan, rafa' karena fa'il, berharokat karena memang berbaris. Madadina. Fahadhihi tis'atu amsilatin minal madhi yamtani'ul idghamu fiha 5 marrah. Maka berumlah ini itu ada 9 contoh dari fi'il madhi yang terlaranglah oleh idgham padanya 9. 5 marrah karena ma yang telah lalu ianya ma. Apa ma yang telah lalu? Nah itu bertemu 2 huruf dan huruf keduanya sukun. Nah, ada 9 tempat di fi'il madhi. Dan ada juga pada fi'il mudhari'. Wal mudhari'. Wal mudhari' kita hantar kemana nih? Kalau matannya nggak ada. Contoh aja. Madadatunna, madadna, yamdudna, tamdudna. Jadi, kalau kita ikat matannya gimana? Apabila bersambung dengan fi'il oleh dhamir atau oleh wawnya dhamir atau ya-nya dhamir seumpama. Nah, dan mumtani pada nahwinya berarti majrur nih. Majrur wal mudhari'i dan pada fi'il mudhari' idza tasala bi akhirih bila bersambung dengan akhirnya mudhari' nunu jam'il muannasi oleh nun jama' muannas. Fi'il mudhari' bila bersambung dengan nun jama' muannas ketika itu pasti enggak idgham. Wahwa dan dianya fi'il mudhari' yang dengan akhirnya bersambung nun jama' muannas itu sabit fi misalaini pada 2 contoh darinya mudhari'. Cuma 2 fi'il mudhari' doang yang bersambung dengan nun jama' muannas kan? Yang satu untuk hunna, yang satu untuk antunna. Mana 2? Fi jam'il muannasil ghaibi pada jamak muannas yang gaib. Nahu yamdudna. Yamdudna, yaf'ilna, yaf'ulna. Terbuka ini enggak boleh diidgham. Wa fil mukhatab dan pada mukhatab nahu tamdudna. Ya, itu tadi yamdudna hunna, tamdudna antunna. Wa min amril mukhatabi fi jam'il muannas dan dari amar mukhatab pada jamak muannas. Nah, fi'il amar, jamak muannas, fi'il amar terakhir yang ke-6. Contoh tamdudna. Ya, maksud tamdudna fi'il amar kan diambil dari fi'il mudhari'. Jadi kita buang ta-nya. Jadi tamdudna. Jadi harus ditambah hamzah dia. Umdudna jadinya.
Nah, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna. Kita buang huruf mudhara'ah. Mim sukun nggak bisa dibaca, kita tambah hamzah. Umdudna fi'il amarnya ya. Nah, tapi di sini kenapa tulisannya tamdudna? Dan dari amar mukhatab pada jama' muannas. Nah, ini amar mukhatab tamdudna berarti kita jadikan fi'il amar tetap nggak ada idghamnya. Wa min amril ghaibi fihi, dan dari amar gaib padanya jama' muannas aidan. Nah, dan pada amar gaib dan dari amar gaib padanya jama' muannas pula. Nah, jadi fi'il mudhari, maksudnya fi'il mudhari yang bersambung dengan nun jama' muannas, ketika kita jadikan amar gaib kita tambah lam, dia nggak boleh diidghamkan. Contoh liyamdudna ya, liyamdudna. Ini namanya amar gaib karena kenapa? Karena ada lam amarnya. Asalnya yamdudna ada lam. Liyamdudna nggak ada idghamnya. Wa minan nahyi fihi, dan dari nahi fihi padanya jama' muannas. Pula jama' muannas fi'il mudhari jama' muannas dimasuki oleh la nahi, tetap nggak boleh idgham. La tamdudna wa la yamdudna. Fa hadhi amsilatun minal mudhari'i, maka bermula ini itu contoh-contoh dari mudhari. Wa fa hadhihi, maka bermula ini itu contoh-contoh dari mudhari. Wa ma fi hukmihi, dan mama yang ada ianya ma pada hukumnya. Contoh itu yang tadi ol idghamu, itu terlaranglah oleh idgham fiha padanya contoh lima taqaddama karena ma yang dahulu ianya. Ini rada aneh ini berarti. Kalau tambah alif lam ini keren. Fahadhil amsilah, maka bermula ini contoh-contoh dari mudhari dan ma yang ada ia pada hukumnya mudhari itu. Nah, contoh cocoknya khabarnya di sini. Kalau di amsilah ada alif lam, fahadhil amsilah. Tapi karena di sini nggak ada alif lam kan nggak bisa ini kita naat kepada hadhihi. Maka bermula ini contoh. Nah, yuk kita badal. Maka bermula ini apa? Amsilatun, contoh-contoh dari mudhari dan mama pada hukumnya mudhari itu terlaranglah oleh idgham fiha padanya ini contoh-contoh. Karena alasan yang telah terdahulu ya, yaitu bertemu dua huruf dalam satu kalimat, huruf keduanya sukun. Nah, sampai di sini dulu nih. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.